Ada sebuah negara kepulauan di Eropa yang dianggap sangat ramai dikunjungi wisatawan. Meskipun ukurannya kecil, negara ini menarik pengunjung sepanjang tahun dan cukup ramai. Negara ini berupa pulau dan terlihat seperti titik kecil di peta. Luasnya hanya 316 km persegi dan memiliki populasi permanen sekitar 600.000 orang. Negara ini juga merupakan anggota Uni Eropa dan dikenal sebagai Malta. Karena Malta tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lain, transportasi internasional berfokus pada perjalanan laut dan udara. Meskipun bahasa Malta adalah bahasa resmi, bahasa Inggris juga memiliki status resmi. Oleh karena itu, Anda tidak akan mengalami masalah komunikasi saat mengunjungi Malta. Jika Anda fasih berbahasa Inggris, tidak perlu mempelajari bahasa lokal secara detail. Mari kita mulai perjalanan untuk menemukan fakta menarik tentang aspek positif dan negatif Malta. Kami akan menunjukkan kepada Anda pemandangan sehari-hari dari pagi hingga malam dan mengajarkan banyak hal tentang Malta. Pertama, meskipun Anda mengunjungi Malta pada bulan-bulan terdingin dalam setahun, seperti Januari atau Februari, Anda dapat mengharapkan suhu rata-rata sekitar 15 derajat Celcius. Karena Malta terletak di Mediterania, penduduk Malta menikmati cuaca cerah sepanjang tahun. Faktanya, begitu matahari terbit, puluhan orang keluar rumah. Beberapa di antaranya adalah penduduk lokal yang berangkat kerja, sementara yang lain adalah turis yang menjelajahi kota sejak pagi buta. Mereka yang memiliki waktu luang di pagi hari telah menjadikan berjalan kaki dan jogging sebagai bagian dari rutinitas harian mereka, berpakaian olahraga. Jika Anda mengunjungi kawasan pesisir ibu kota pada pagi hari, Anda akan melihat baik wanita maupun pria secara rutin jogging. Beberapa lebih memilih berjalan-jalan dengan anjing mereka daripada berlari sendirian. Jika Anda berencana membawa hewan peliharaan ke sana, Anda juga akan melihat papan pengingat untuk membersihkan kotoran mereka. Meskipun musim dingin di Malta, beberapa orang pergi ke pantai berbatu untuk berjemur atau berenang. Anda mungkin merasa aneh melihat orang berjemur dan berenang di area tersebut. Namun, di ibu kota Malta, Valletta, sangat sedikit pantai berpasir klasik. Pesisirnya terdiri dari tebing kapur yang curam. Berjalan di atas batu-batu ini bisa licin. Untuk berenang, orang-orang menggunakan tangga besi. Bagi penduduk lokal Malta, berjemur dan berenang di atas batu adalah hal yang biasa. Selain berjemur, Anda bisa berjalan-jalan sendirian atau bermain game seperti kelompok teman ini di area pantai terdekat Malta ke laut. Tentu saja, orang Malta tidak hanya puas dengan berjalan atau masuk ke laut di pagi hari. Anda dapat melihat pria lokal, terutama yang sudah tua, memancing hampir setiap pagi. Faktanya, pada waktu-waktu tertentu, beberapa orang berenang di laut sementara yang lain memancing di tempat yang sama. Sebagian besar orang yang memancing dengan tongkat tidak melakukannya untuk tujuan komersial. Mereka adalah nelayan keluarga yang memancing untuk diri mereka sendiri. Dikatakan bahwa orang-orang Mediterania hidup nyaman hingga usia 80-an berkat diet berbasis ikan mereka. Jika Anda mencari waktu yang tenang di Malta, jam-jam pagi sebelum tengah hari adalah waktu terbaik. Jam-jam awal hari adalah yang paling tenang di Malta, saat orang-orang dapat menikmati makan dan minum di kafe, mengambil foto di jalan-jalan kecil kota, dan menjelajah dengan bebas. Namun, pada tengah hari, tingkat pariwisata yang tinggi dan kerumunan yang semakin banyak mencapai tingkat yang menakutkan. Lalu lintas di jalan-jalan meningkat secara signifikan, kebisingan di kota menjadi lebih terasa, dan orang-orang mulai bergerak terus-menerus. Lalu lintas adalah salah satu keluhan utama penduduk Malta. Meskipun ukuran pulau ini terbatas, diperkirakan jumlah kendaraan di negara ini akan melebihi 450.000 pada tahun 2025. Perlu diingat bahwa 600.000 orang tinggal di pulau kecil ini dan sudah ada lebih dari 450.000 kendaraan bermotor. Ini berarti 3 dari 4 orang di Malta memiliki mobil. Selain itu, wisatawan sering menyewa mobil untuk menjelajahi seluruh pulau dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan juga secara signifikan meningkatkan kemacetan di kota-kota. Anda dapat mengemudi dari ujung satu pulau ke ujung lainnya dalam 2 jam. Dengan begitu banyak kendaraan di jalan, mencari tempat parkir bisa menjadi mimpi buruk bagi orang yang pergi bekerja atau bepergian ke tujuan tertentu.
Jalan-jalan di Malta sangat sempit, dan jika Anda memarkir mobil Anda dengan cara yang menghalangi lalu lintas, Anda kemungkinan besar akan didenda. Ciri utama yang membedakan orang kaya di Malta adalah mereka memiliki properti dengan tempat parkir pribadi di negara yang begitu kecil. Tidak ada sistem metro atau tram di Malta. Karena struktur umum pulau ini dibangun di atas batu kapur yang keras, menggali terowongan yang diperlukan untuk sistem kereta bawah tanah akan sangat sulit. Selain itu, penggalian semacam itu akan merusak warisan sejarah negara, sehingga sistem kereta bawah tanah atau tram tidak cocok untuk Malta. Jika Anda tidak ingin menyewa mobil atau naik bus, opsi lain untuk berkeliling pulau adalah dengan naik feri laut. Di Malta, Anda dapat mencapai tujuan perkotaan dan antar kota dengan bus laut. Ini adalah opsi yang tidak tersedia di banyak negara. Feri merupakan sarana transportasi penting yang membuat perjalanan menjadi menyenangkan. Meskipun demikian, warga Malta menganggap sistem transportasi umum tidak memadai dan mengklaim bahwa mereka terpaksa membeli kendaraan bermotor. Namun, perlu dicatat bahwa semua transportasi umum di Malta gratis bagi penduduk setempat. Turis dapat menggunakan transportasi umum dengan membeli tiket naik. Jika Anda menjelajahi jalan-jalan kota pada siang hari, Anda akan melihat bahwa Valletta memiliki jalan-jalan sempit dengan tikungan tajam dan jalan satu lajur. Meskipun lalu lintasnya buruk, jalan-jalan samping kota, struktur arsitektur, dan rumah-rumah Malta tradisional dengan warna hangat membuatnya layak dikunjungi. Faktanya, dimanapun Anda memandang di ibu kota, Anda akan melihat sesuatu yang bersejarah. Anda akan ingin mengambil banyak foto di jalan-jalan dan alun-alun bersejarah ini. Sementara itu, meskipun kerumunan padat, Anda akan menyadari bahwa jalan-jalan ibu kota sangat bersih. Apapun yang ingin Anda lakukan sepanjang hari, sekedar berjalan di antara kerumunan di alun-alun dan jalan-jalan kota akan memberi Anda ketenangan dan kebahagiaan yang besar. Valletta, jantung Malta, didirikan pada tahun 1566 oleh Knights of St. John untuk pertahanan militer dan mengontrol pelabuhan. Tujuannya adalah membangun kota yang menyerupai benteng, terutama menghadapi pengepungan Ottoman di Mediterania. Hari ini, baik pulau maupun ibu kotanya, Valletta, terdaftar dalam daftar warisan dunia UNESCO. Kota ini seolah-olah tetap utuh sepanjang waktu, mempertahankan desain aslinya. Misalnya, rumah-rumah tempat penduduk lokal tinggal terbuat dari batu kapur kuning. Balkon kayu kebanyakan berwarna-warni. Kendaraan klasik dan antik juga dapat dilihat di jalan-jalan samping kota. Hal ini mungkin mengingatkan Anda pada Kuba. Jika Anda melihat ke atas sedikit di jalan-jalan samping, Anda akan melihat bahwa ruang antara bangunan dihiasi sesuai dengan suasana kota. Beberapa jalan benar-benar sempurna seperti kartu pos dan tenang. Jarak yang sempit antara bangunan memungkinkan jalan-jalan dihiasi dengan tanaman dan hiasan berwarna-warni. Tentu saja, ada tujuan komersial di sini, dan kafe-kafe telah dibuka di jalan-jalan yang indah ini. Kucing, yang telah menjadi simbol iklim dan geografi Mediterania, juga terdapat di Malta. Tidak ada area hutan di Malta. Faktanya, Malta adalah salah satu negara dengan tutupan hijau terendah di Eropa. Selama Anda berada di sana, Anda akan terus melihat bangunan batu berwarna terang dan laut. Di kota, Anda akan melihat orang-orang dengan latar belakang genetik yang beragam dari berbagai tempat. Malta adalah rumah bagi orang-orang Afrika, Asia, Eropa, dan banyak orang berdarah Arab. Meskipun Malta adalah negara anggota Uni Eropa, orang Malta tidak memiliki kulit putih dan mata biru yang khas orang Eropa Utara. Profil identitas umum di Malta lebih berpusat pada Mediterania. Secara genetik, orang Malta lebih mirip dengan orang Yunani, Arab, dan Italia. Secara umum, orang Malta memiliki rambut hitam lurus dan kulit putih. Singkatnya, orang Malta secara fisik merupakan campuran antara orang Timur Tengah dan Eropa. Karena Malta merupakan salah satu dari 10 negara terkecil di dunia, sangat sulit untuk tersesat di sini. Bahkan jika Anda adalah turis yang berkunjung selama 3 hari, Anda akan menghafal ibu kota Valletta pada akhir hari pertama.